Laut Utara atau North Sea diakui sebagai salah satu wilayah paling berbahaya di dunia. Berikut adalah 5 alasan mengapa. Pertama, banyak kapal karam yang terdampar di dasar laut, termasuk bangkai kapal dari masa Perang Dunia, karena perairannya yang berbahaya telah menyebabkan bencana maritim selama berabad-abad. Kedua, sejarah panjang pembajakan kapal oleh para bajak laut telah menjadikan Laut Utara sebagai pusat kegiatan pembajakan selama abad pertengahan dan awal era modern, dengan para penjahat laut tersebut sering beroperasi di sekitar pantai. Ketiga, mitos dan tradisi seputar hantu laut dan monster laut menciptakan aura misteri dan ketakutan di sekitar perairan North Sea. Keempat, pembuangan limbah beracun, baik radioaktif maupun kimia, telah menimbulkan kekhawatiran akan kesehatan ekosistem laut dan kebersihan airnya. Dan kelima, Laut Utara sering dihantui oleh ombak besar dan tak terduga yang merupakan ancaman serius bagi keselamatan kapal yang berlayar di sana. Apakah Anda bersedia pergi ke Laut Utara jika kami menawarkan tiket gratis? Ada sebuah negara yang diakui PBB, tapi nggak punya wilayah sama sekali. Negara ini bisa bikin paspor, punya pemerintahan, bahkan perangko sendiri, tapi nggak ada di peta dunia. Gimana bisa? Sovereign Military Order of Malta atau SMOM. Banyak orang nggak tahu kalau ini negara resmi yang bahkan punya hubungan diplomatik dengan lebih dari 100 negara. Tapi di mana negaranya? Negara ini sebenarnya cuma sebuah ordo ksatria dari abad ke-11. Dulunya, mereka menguasai Pulau Malta tapi diusir oleh Napoleon. Anehnya, meskipun kehilangan wilayah, mereka tetap diakui sebagai negara berdaulat dan punya hak istimewa di dunia internasional. Sampai sekarang, pusat pemerintahan mereka ada di Roma, Italia. Tapi mereka nggak terikat dengan hukum Italia. Mereka juga bisa menerbitkan paspor sendiri, punya mata uang, bahkan ikut dalam organisasi internasional. Beberapa teori mengatakan, SMOM bukan sekadar negara biasa, tapi bagian dari sebuah jaringan rahasia yang masih memiliki kekuatan besar sejak zaman ksatria perang salib. Mereka disebut-sebut punya pengaruh di politik, ekonomi, bahkan militer dunia. Negara tanpa tanah tapi berkuasa di dunia. Apakah mereka benar-benar sebuah negara atau ada kekuatan tersembunyi di baliknya? Mungkinkah manusia hidup di Antartika? Teori ini menyatakan bahwa dahulu Antartika adalah daratan bebas es yang dihuni oleh manusia, tumbuhan, dan hewan dari segala jenis. Terkenal sebagai subjek utama dalam daftar teori konspirasi, Antartika tetap menjadi misteri yang menarik bagi banyak orang. Meskipun terbuka bagi eksplorasi publik secara terbatas, sebagian besar wilayahnya tidak dapat dijelajahi secara bebas dan memerlukan pengawasan ketat. Hal ini mendorong keyakinan bahwa terdapat fenomena yang tidak biasa yang disembunyikan oleh pemerintahan dunia. Individu yang mencoba mendokumentasikan penemuan mereka melalui gambar atau video seringkali menghilang secara misterius. Sejumlah ahli teori mempertimbangkan Antartika sebagai dinding es yang mengelilingi bumi datar, bahkan mengklaim adanya tanah-tanah asing yang tersembunyi di luar batas es tersebut. Temuan baru-baru ini tentang bunga-bunga yang mekar di sana menghidupkan kembali diskusi tentang keadaan Antartika yang dulu mungkin berbeda, mungkin berupa daratan yang subur. Dukungan untuk pandangan ini muncul dari penemuan peta kuno yang menggambarkan Antartika tanpa lapisan es dan terhubung langsung dengan Amerika Selatan. Bayangkan tinggal di negara yang hampir tidak memiliki akses internet, medianya dikontrol penuh oleh pemerintah, dan warganya bisa wajib militer seumur hidup. Negara ini benar-benar ada, dan namanya Eritrea. Eritrea adalah salah satu negara paling tertutup di dunia, bahkan sering disebut sebagai Korea Utara versi Afrika. Pemerintahnya mengontrol semua siaran televisi, radio, dan surat kabar. Lebih dari 90% penduduknya tidak bisa mengakses internet. Bahkan jika ada yang punya akses, mereka cuma bisa pakai jaringan super lambat dengan situs yang dibatasi ketat. Yang lebih gila lagi, wajib militer di Eritrea tidak ada batas waktunya. Artinya, banyak warga yang terpaksa jadi tentara seumur hidup, dan kalau mereka mencoba kabur, hukumannya bisa sangat berat.
Selama lebih dari 30 tahun, Eritrea sering berkonflik dengan negara tetangganya, Ethiopia. Meski kecil, negara ini sangat tangguh dan pernah memenangkan perang kemerdekaan yang panjang dan brutal. Tapi yang mengejutkan, meski negaranya penuh dengan batasan, Eritrea punya arsitektur unik bergaya Italia karena pernah dijajah oleh Italia. Bahkan ibu kotanya, Asmara, dijuluki kota kecil Italia di Afrika. Gimana menurut kamu? Eritrea ini lebih mirip negara tangguh atau justru menyeramkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kota rahasia yang dilarang dikunjungi. Ada apa di dalamnya? Di dunia ini, ada sebuah kota yang tidak boleh dikunjungi siapapun, bahkan turis sekalipun. Kota ini dijaga ketat oleh tentara, dan siapapun yang mencoba masuk akan langsung dicegah. Kenapa tempat ini begitu dirahasiakan? Kota ini bernama Meshgorye, dan letaknya berada di pegunungan Ural, Rusia. Dari luar, kota ini terlihat biasa saja, tapi jangan coba-coba masuk. Meshgorye dijaga ketat oleh militer Rusia, dan tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Salah satu teori terbesar adalah bahwa Meshgorye adalah pangkalan nuklir rahasia Rusia. Beberapa laporan menyebutkan bahwa di bawah kota ini terdapat bunker bawah tanah terbesar di dunia, tempat Rusia menyimpan senjata nuklir yang siap diluncurkan kapan saja. Tapi ada teori lain yang lebih menyeramkan. Beberapa orang percaya bahwa di kota ini, pemerintah Rusia sedang melakukan eksperimen rahasia yang tidak boleh diketahui publik. Bisa jadi tentang senjata biologis, teknologi canggih, atau bahkan penelitian manusia. Hal yang lebih aneh lagi, jika kita melihat kota ini dari satelit, bangunannya terlihat sangat terorganisir dan mirip dengan kompleks militer tertutup. Beberapa orang yang mencoba mendekati kota ini langsung ditahan dan diinterogasi oleh tentara Rusia. Apa yang sebenarnya mereka sembunyikan? Hingga sekarang, Meshgorye tetap menjadi salah satu kota paling misterius di dunia. Apakah ini hanya kota biasa dengan pengamanan ketat? Ataukah ini benar-benar menyimpan rahasia besar yang tidak boleh diketahui dunia? Menurut kamu, apa sebenarnya yang disembunyikan di kota ini? Apakah mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari yang kita bayangkan?